Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Dwi Iswanda dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk memenuhi tugas saya dan kelompok saya untuk memenuhi tugas mata kuliah desain organisasi. Di sini saya ingin mempresentasikan judul tentang definisi dan ruang lingkup organisasi. Untuk selanjutnya saya akan menuju ke materi. Definisi organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. 2. Organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok. Poin definisi di atas, organisasi adalah A. Dikoordinasikan dengan sadar atau manajemen. B. Kesatuan sosial atau kelompok yang berinteraksi satu sama lain. C. Batasan yang relatif bisa diidentifikasi atau perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang bagian organisasi atau eksplisit atau implisit. D. Keterikatan secara terus-menerus. Organisasi mengalami perubahan yang harus selalu diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi. Berikut beberapa unsur yang harus ada dalam organisasi. 1. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin, manajer, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasi masing-masing. 2. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama. 3. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam membentuk kegiatan yang dilakukan nantinya. 4. Yaitu lingkungan, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. 5. Peralatan adalah sarana seperti materi, budget, barang, modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang terakhir ada komunikasi, akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk kelompok saya selanjutnya, yaitu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang ruang lingkup organisasi. Nama saya Ica Hidaruddin Bagus Santoso. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang ruang lingkup organisasi yang melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Denny. Jenis-jenis organisasi. Organisasi memiliki beragam jenis berdasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama yaitu berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum dan informasi yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi dan suatu tujuan untuk bersama. Kedua, dari jumlah orang ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing. Yang ketiga, menurut tujuan adanya organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan saja. Yang keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat, ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, dan pertanian, dan lain sebagainya, sesuai bidang yang ada di masyarakat tersebut. Berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu
organisasi politik, pemeliharaan seperti pelindung peduli lingkungan, integratif dan produktif secara khusus dan sesuai tujuannya organisasi tersebut. Ruang lingkup organisasi adanya tergantung dari tujuan organisasi yang bersangkutan dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama, melayani pekerjaan operatif yang harus dilakukan guna mencapai sebuah tujuan organisasi, misalnya yaitu menyelenggarakan tata usaha, surat menyurat, melaksanakan pembukuan keuangan, dan melakukan pencatatan hasil kegiatan harian yang bersifat untuk menunjang organisasi tersebut, keputusan dan perumusan kebijaksanaan organisasi tersebut. Yang ketiga, membantu kelancaran dalam pengembangan organisasi tersebut sesuai dengan perubahan yang diperlukan. Sekian dari saya, Jahidarudin Bagus Santoso dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.